Sobat Artijen, berjumpa dengan channel spesial yang mengupas tentang seni dan tradisi. Kali ini kita akan bahas tentang mengapa mitos masih penting dan mengapa kita perlu memahaminya lagi. Ketika mendengar kata mitos, apa yang langsung terlintas di pikiran Anda? Mungkin cerita-cerita kuno tentang dewa-dewi Yunani, makhluk mitologis, atau kisah rakyat yang terdengar seperti dongeng. Atau mungkin Anda langsung mengasosiasikannya dengan kebohongan atau kesalahpahaman yang sudah dibantah sains modern. Jika iya, Anda tidak sendirian. Tapi inilah masalahnya. Pemahaman semacam itu terlalu dangkal. Mitos bukanlah lawan dari kebenaran. Justru sebaliknya, mitos adalah salah satu cara tertua dan paling kuat yang dimiliki manusia untuk memahami kebenaran yang paling dalam. Mari kita gali bersama. Mitos bukan salah. Mitos itu simbolik kamus modern. Mungkin mendefinisikan mitos sebagai cerita palsu yang dipercayai orang banyak. Tapi definisi ini tak sepenuhnya adil, karena sejatinya mitos tidak dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi, tetapi mengapa itu penting. Mitos adalah bahasa simbolik yang membantu manusia memahami hal-hal yang tidak bisa diukur oleh alat ilmiah. Cinta, keadilan, pengorbanan, kesombongan, pencarian makna hidup, seperti yang ditulis Karen Armstrong. Mitos adalah kisah yang pernah terjadi sekali dan terus terjadi sepanjang waktu. Artinya, mitos bukan sekadar cerita masa lalu. Ia adalah cermin yang memantulkan kenyataan yang kita alami berulang-ulang hingga hari ini. Mitos dan kebenaran universal. Di zaman yang semakin relativistik seperti sekarang, banyak orang percaya bahwa tidak ada kebenaran yang berlaku untuk semua. Semua hanya perspektif, semua tergantung konteks. Tapi mitos datang dari sudut pandang yang berbeda. Ia justru menyampaikan bahwa ada kebenaran yang abadi, yang melampaui budaya, waktu, dan bahkan agama. Contohnya, lihat saja kisah kejatuhan manusia di Taman Eden. Apakah Anda percaya bahwa Adam dan Hawa benar-benar ada atau tidak? Itu sebenarnya tidak penting di sini. Yang penting adalah pesannya. Manusia dari zaman ke zaman terus memilih pohon yang salah. Kita mendahulukan kontrol dan kepastian, pohon pengetahuan, dibanding kepercayaan, imajinasi, dan kehidupan sejati. Pohon kehidupan. Dan hasilnya, kita jatuh lagi dan lagi. Sains pun tidak lepas dari cerita kita hidup di dunia yang mengagungkan data, logika, dan sains. Tidak ada yang salah dengan itu, sains luar biasa. Tapi yang sering kita lupa adalah sains juga dibungkus dalam narasi. Coba pikirkan, teori Big Bang, evolusi, bahkan teori kuantum, semuanya adalah cerita. Cerita yang berusaha memberi makna pada alam semesta dan keberadaan kita. Profesor Brian Cox bahkan pernah berkata bahwa narasi adalah tindakan utama dari pikiran manusia. Dengan kata lain, bahkan sains membutuhkan mitos. Bukan sebagai saingan, tetapi sebagai pendamping yang memberi makna. Mengapa dunia kita terasa semakin kacau? Mungkin Anda merasa dunia makin tidak teratur. Nilai moral kabur, debat publik bising tapi dangkal, dan semua terasa serba cepat tapi hampa. Mengapa? Salah satu jawabannya, kita telah kehilangan mitos. Dahulu, budaya kuno seperti Yunani, Tiongkok, Ibrani, dan Mesir menyusun dunia mereka berdasarkan kosmos, tatanan.
Mitos-mitos mereka menggambarkan batasan, keadilan, dan keseimbangan. Zeus menaklukkan para Titan untuk menciptakan keteraturan. Tao Te Ching menekankan pentingnya batas agar segala sesuatu tetap terkendali. Hari ini, banyak orang memandang batas sebagai penindasan dan menyamakan kebebasan dengan kebebasan total. Tapi, seperti yang diingatkan oleh Lao Tzu, justru dalam batasanlah makna bisa ditemukan. Tanpa batas, hidup menjadi kacau. Dan mitos membantu kita mengingat batasan itu bukan untuk mengekang, tapi untuk mengarahkan. Mitos sebagai cermin diri Carl Jung, seorang psikolog terkenal, pernah berkata, "Sampai Anda menyadari alam bawah sadar Anda, ia akan mengendalikan hidup Anda dan Anda akan menyebutnya takdir." Dalam konteks ini, mitos adalah cermin bawah sadar kita. Ia menghadirkan gambaran arketipal, versi terdalam dari diri kita sendiri yang sering kita abaikan. Mitos bukan sekadar kisah hiburan, itu adalah konfrontasi dengan ego kita, kelemahan kita, dan juga potensi kita. Ia menuntun kita melihat diri kita sendiri secara jujur, seringkali dengan cara yang tidak nyaman, tetapi sangat perlu. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita perlu berdamai dengan mitos, berhenti melihatnya sebagai cerita karangan semata. Mulai mengakui bahwa mereka adalah bentuk kebenaran simbolik yang penting. Kedua, kita perlu menghidupkan kembali cerita-cerita itu. Bukan untuk menggantikan agama atau sains, tetapi untuk melengkapinya. Karena tanpa mitos, kita mudah tersesat. Kita mungkin canggih secara teknologi, tapi miskin makna. Terakhir, kita perlu mulai menceritakan mitos yang benar. Bukan mitos palsu yang membius kita dengan ilusi kemajuan tanpa batas, tetapi mitos yang mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah perjalanan menuju kedewasaan secara moral, spiritual, dan manusiawi. Mitos adalah warisan kita sebagai manusia, dan jika kita berhenti menceritakannya, mitos akan kembali sendiri dalam bentuk kekacauan, dalam bentuk takdir yang tidak kita pahami. Jadi, sebelum itu terjadi, mari kita dengarkan kembali kisah-kisah lama. Karena mungkin disitulah jawaban masa depan berada. Sobat, Anda ingin lebih dalam tentang konten-konten yang mengupas tentang seni dan tradisi? Anda bisa berlangganan koran Epoch Times Indonesia. Klik infonya di deskripsi